secara litani. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Marilah dengan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan NKB 1 bait pertama dan kedua. Hai Kristen, nyanyilah. Saudara, mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan Baik, kita ulangi. Mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku sekalian, hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan berkenan menghimpunkan kita di rumah-Nya. Setelah 1 pekan berkarya di tengah dunia, saat ini kita berkesempatan bersama-sama berbakti kepada Tuhan sebagai sebuah keluarga besar. Kurang lebih 1 bulan sudah kita belajar bersama-sama mengenai luka batin. Kita telah diajak untuk menyadari dan mengatasi luka batin. Dan hari ini
Dalam rangka penutupan bulan keluarga, kita diajak untuk saling menyembuhkan luka batin, sehingga keluarga-keluarga Kristen mengalami pemulihan, disembuhkan dari luka batin, menjadi keluarga-keluarga yang damai dan sejuk. Sebuah keluarga dapat menjadi keluarga yang damai dan sejuk jika Yesus berada di tengah-tengah keluarganya. Mari kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dan keluarga kita dengan KJ 451 bait pertama dan kedua, Bila Yesus Berkuasa. Umat Tuhan, harapan kita, rumah kita, keluarga kita menjadi taman yang sejuk. Keluarga kita dapat menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Namun, terkadang kehidupan keluarga kita menjadi batu sandungan karena keegoisan, saling melukai hati satu dengan yang lain. Itulah yang terjadi. Mari kita masuki saat hening sejenak untuk memeriksa diri kita masing-masing. Saat hening dimulai. Saat hening selesai, mari kita mohon ampun di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami sadar, kami sering mendukakan hati-Mu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami hendak mengaku di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan pengakuan kami. Sebagai anak, kami sering tidak hormat terhadap orang tua kami. Kami kerap berbohong kepada orang tua kami. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai generasi muda, kami sering berlaku seenak kami sendiri. Keegoisan kami melukai hati orang tua, adik, dan teman-teman kami. Tuhan, ampunilah kami.
memaksakan kehendak pada anak-anak kami. Kami juga sering melukai hati anak-anak kami dengan membanding-bandingkan mereka dengan orang lain. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai generasi tua, kami sering menganggap diri kami lebih baik dari generasi di bawah kami. Seringkali kami meremehkan generasi penerus kami. Tuhan, ampunilah kami. Saat ini ya Bapa, kami juga hendak mengaku di hadapan-Mu secara pribadi dalam keheningan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan pengakuan pribadi kami. Kita masuki saat pengakuan dosa secara pribadi dalam saat hening. Saat hening selesai, dalam nama Yesus Kristus kami mengaku segala dosa kami. Amin. Dipersilakan berdiri. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran dan dosa-dosanya. Amin. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah Allah yang saya bacakan dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 dan 39 demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oleh karena kasih-Nya, Allah dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus telah mengampuni kita. Marilah kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saling memberi salam damai. Tuhan memberkati. Marilah kita firman Tuhan tersebut kita sanggupi bersama dengan memuji Tuhan, mengasihi, mengampuni lebih sungguh.
kami persilahkan duduk. Saudara, sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala dan hati kita dan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami boleh melewati masa sepanjang 1 bulan ini untuk kembali melihat kasih karunia Tuhan sebagaimana tercurah dalam kehidupan kami masing-masing, begitu juga keluarga kami. Itu jarang kami lihat kembali. Tetapi pada bulan keluarga ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat kembali dan mensyukurinya. Terima kasih Tuhan bahwa begitu banyak bahkan tak terhitung berkat Tuhan kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan membaca bagian dari Alkitab Sabda Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami boleh mengerti apa yang kami baca itu, kemudian kami simpan dalam hati kami, lalu kami lakukan dalam kehidupan setiap hari, khususnya dalam interaksi kami dengan sesama kami, dengan pasangan kami, dengan anak-anak, dengan orang tua, dan siapapun yang Tuhan dekatkan kepada kami. Berkati kami dan mampukan kami menjadi pelaku sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, kita akan membaca bagian dari Alkitab. Yang pertama kitab Kejadian pasal 50 ayat 15. Kejadian 50 ayat 15 sampai 20. Sampai ayat 21. Kemudian disambung Yakobus. Yakobus pasal 5 ayat 15 dan 16. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, lalu disambung kitab surat Yakobus pasal yang kelima ayat 15 dan 16. Sekarang saya bacakan kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah
mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Itu bacaan dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Sekarang Yakobus. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 15. Yakobus pasal 5 ayat 15 dan 16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada kita semua. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dua bacaan Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 50 dan Yakobus pasal yang ke-5. Dari kitab Kejadian tadi kita bisa memetik pelajaran yang sangat bagus. Jadi di sana tadi kita membaca sekaligus juga mendengarkan ada sosok pribadi yang namanya Yusuf. Yusuf itu anak nomor, sebetulnya kalau anaknya itu Israel punya anak 13, karena ada yang namanya Dina. Tetapi kan perempuan tidak dihitung sebagai pewaris begitu ya. Maka yang dihitung sebagai pewaris itu 12. Nah, yang nomor 11 itu Yusuf namanya. Yusuf ini orangnya katakanlah cemerlang dan boleh dibilang dia pandai. Nah, karena cemerlang, pandai dan luwes dalam bergaul, maka kakak-kakaknya iri. Kakak-kakaknya iri hati. Dan karena iri maka tidak senang. Tidak senang, kemudian mereka-rekakan kejahatan kepada Yusuf. Nanti kalau Yusuf kesini, kita hajar, kita bunuh. Betul saudara-saudara, mereka menghajar Yusuf, walaupun Yusuf itu satu ayah, beda ibu dengan mereka. Tetapi karena kebencian, iri hati, tidak suka, tidak peduli satu ayah, hajar. Hampir saja dibunuh kalau Yehuda tidak mengatakan jangan dibunuh. Mending kita jual saja sebagai budak. Nah, dari latar belakang itu kan kelihatan toh sekarang bahwa satu keluarga belum tentu satu pikiran, punya belas kasihan, punya rasa persaudaraan. Satu Israel kemudian merancang kejahatan terhadap Yusuf. Di sini tampak sekali tipe manusia
Begitu ada benci, begitu ada iri hati, begitu ada ketidaksenangan, kemudian dikembangkan. Lalu hasil pengembangan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal salahnya Yusuf apa sih? Tidak ada. Kecuali Yusuf itu orang jujur. Dia salah karena jujur, terlalu jujur. Memperlihatkan kemampuannya apa adanya. Situasi ini ternyata tidak diterima oleh saudara-saudaranya. Repot ya, kejujuran malah mendatangkan bencana. Tapi kalau ketidakjujuran malah seolah-olah diterima, welcome. Selamat datang. Nah itu. Bukan hanya pada zaman sekarang saja, bahkan pada zaman Israel belum lahir. Artinya Israel itu bangsa atau suku-suku 12 suku itu. Nah, bahkan yang namanya Yakub itu kan bapaknya suku-suku Israel. Itu juga kelicikannya luar biasa. Tapi apakah kemudian Tuhan meninggalkan mereka? Ternyata kan tidak. Alkitab kita menceritakan tentang kasih setia Tuhan. Manusia membuang sampah, manusia membuat kejahatan, manusia merancang kejahatan, bahkan melakukannya dengan konsisten. Apakah kemudian Allah menghajar manusia seketika itu? Dia membuka dirinya, Allah maksud saya, membuka dirinya untuk menampung semua ini yang dilakukan manusia. Tetapi sekaligus juga memberi peluang begitu banyak kepada manusia untuk bertobat. Jadi saudara-saudara, kalau saat ini saya dan Anda masih melakukan kejahatan, sebetulnya ini adalah bukan kok Tuhan membiarkan, jangan salah. Tuhan tidak pernah membiarkan, tapi kelak dia tanya. Misalnya tanya sama saya ya, Windu, kowe kayak dilarani atimu kae, sing mbok rancang apa? Enggak usah ditanya aja. Orang kalau melakukan kejahatan kan terus dilihatin aja gini kan salah tingkah ya. Loh ini kesaksian saya. Nggak tahu mungkin Anda tidak salah tingkah, saya tidak tahu. Tapi kalau saya mesti salah tingkah. Dilihat ini. Wah. Ini yang terjadi. Nah, tapi apakah kemudian rasa itu memampukan kita untuk memperbaiki diri? Tergantung. Coba saudara-saudara, Yusuf tidak melakukan kejahatan, dia dianiaya bahkan hampir dibunuh. Dalam keadaan sekarat dia dijual sebagai budak ke Mesir. Dan hidup. Lalu apakah Yusuf tidak punya kejahatan? Ya punya. Dia sakit hati. Dia dendam. Dia kemudian merancang pembalasan juga. Ya kalau kita baca di Alkitab kan itu tidak diceritakan toh. Tetapi manusia siapapun ketika diperlakukan jahat oleh orang lain dan dia sempat hidup, pasti punya rancangan jahat untuk membalas. Kan ada pepatah ya, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Pernah dengar tuh pepatah itu? Pernah. Pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Ora wani gepukan saka ngarep santet. Ya toh? Utawa paling ora menyebar gosip.
Nah, Yusuf mengalami itu, tetapi Yusuf kemudian sadar nih, Tuhan melihat Yusuf. Yusuf, kowe ngopo? Dia menangis. Tuhan, aku membenci saudara-saudaraku. Aku akan membalas Tuhan. Ya kono balesen, apa wis marem? Ikutlah aku. Nah, Yusuf merenung. Dia dijual sebagai budak. Yusuf merenung dan dia mengelola perasaan benci dalam dirinya agar orang lain jangan mengalami seperti yang dia alami. Caranya bagaimana? Dia lebih memahami, berusaha belajar memahami dirinya dan sesamanya. Saudara, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, lengkap di sana tentang Yusuf. Ketika ia bertindak sebagai budak dengan sepenuh hati dijalani pekerjaan itu, dia move on ya istilahnya, bener kan? Tidak lagi mengingat masa lalu, tetapi kemudian dia lihat masa depan, dia lakukan. Move on. Untuk apa? Ada keyakinan dalam diri Yusuf bahwa ada rencana Tuhan. Yusuf itu manusia loh, sama seperti saya dan Anda. Ya, kemudian ada rencana Tuhan. Bagaimana dia memperoleh itu? Ia seringkali mengambil peluang dalam kehidupannya untuk mencari apa sih yang Tuhan kehendaki. Kemudian dari posisi budak itu dia menjadi kepala harta milik Potifar. Jujur dia lakukan, maka Potifar menitipkan harta bendanya kepada Yusuf. Bukan hanya harta bendanya, seluruh milik Potifar dipercayakan kepada Yusuf. Kita bisa baca juga ketika istri Potifar mengajak selingkuh Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf? Jangan, kamu ini punya tuanku. Aku tidak punya hak atas kamu. Lari dia, bajunya dipegang sama istri Potifar. Terus istri Potifar mengatakan, "Woi, Yusuf mau memperkosa aku." Ditangkap Yusuf, lalu dipenjara. Kisahnya kan begitu pahit ya Yusuf itu. Tetapi kepahitan, penderitaan, kesakitan dan luka dia olah. Memang butuh kerja keras tuh. Dia olah hatinya yang terluka, hatinya yang tersakiti, pengalaman hidup dan kepahitan itu menjadi pupuk yang menyuburkan kehidupan orang lain. Kelihatannya kok begitu begitu. Kalau film itu seperti hebat sekali orang ini. Tapi perjuangannya luar biasa, saudara. Perjuangannya luar biasa Yusuf itu untuk bisa mengalahkan kebenciannya, dendamnya. Nah, jadilah Yusuf kemudian menjadi raja, wakilnya raja di Mesir. Dengan kekuasaan, dengan tentara, dengan keputusan dan harta yang begitu banyak, Yusuf bisa melakukan dendamnya toh. Bisa enggak, Pak? Bisa. Tapi tidak dilakukannya. Saudara-saudaranya bahkan tadi di ayat yang ke ayat yang ke-21, aku akan menanggung makanmu dan anak-anakmu terhadap orang yang pernah menganiaya dia. Saudara,
Saya pernah merasakan sakit perut mules luar biasa ketika mendengar nama orang yang pernah memfitnah saya. Jadi, wah, kayak wis tahu melakukan kepahitan kepada saya. Tiba-tiba perut saya itu mak kerual. Berarti kan saya belum move on, toh? Belum move on. Tuhan, bagaimana ini caranya nih? Nah, ternyata nggak gampang. Tidak gampang, butuh kerendah hatian. Saling mendoakan. Ya kita sih mendoakan yang baik, ya yang namanya donga lah, ya mesti sing apik to ya. Ora ono Tuhan saya minta orang itu nanti kepalanya gejegluk. Njur gegar otak. Dirawat ning rumah sakit, aja dipateni Tuhan. Digawe ngengleng wae. Ora ana wong donga kaya ngono, kuwi dudu donga, kuwi sumpah serapah itu. Nah, ibu-ibu pernah dirangkul bapaknya ketika berdoa berdua? Bu, nate? Masa kok ndonga kok rangkulan gue? Ngoten Bu. Atau pegangan tangan berdua ini. Waktu diberkati kan juga pegangan tangan loh. Nah, berdoa bersama bapaknya pegangan tangan. Yo terus ora kidik-kidikan tangan lo ya. Pegangan tangan. Pertama bapake ndongake ibune, istrinya. Tuhan, berkati istriku ini Tuhan. Dulu ketika kami menikah pegang tangan ngene iki wis ndredeg kabeh. Ayo sapa sing ora ndredeg? Mbok iya oh Tuhan, sekarang itu juga saya ndredeg. Getarannya sama ketika waktu diberkati. Beri kami Tuhan. Makanya saya mendoakan istri saya ini supaya tetap sehat. Supaya cinta kasih kami semakin melekat. Biyen ki ayu banget. Mergo isih langsing. Nah, apa yang dulu diputuskan yo dibundeli gowo meneh untuk hari ini. Susah loh. Saya kalau bercanda sama istri saya itu gini, Bu mbiyen ki lengenmu mung semene lho. Saiki aku kok nyekel rada kangelan ya. Wes kono. Wah, ini bercanda ya. Yuk kita berdoa berdua. Adakan waktu khusus. Lah nanti anak-anak wis bocah-bocah mbok ben ditinggal sebentar. Wong berdoa 5-10 menit berdua itu luar biasa loh. Sebelum berdoa kan yang ini toh. Iki nek bapak nih karo ibune wong saya bapak ya. Jadi saya cerita gini. Saya minta maaf ya Bu ya. Tadi omonganku nyelekit banget ya. Wani bapak-bapak begitu? Pak, berani? Aku tak njaluk ngapuramu Bu. Berani Pak? Ya cuma 2 orang, nggak ada orang lain. Harus berani. Itu yang dilakukan Yusuf di depan Tuhannya. Sederhana, tetapi bukan berarti itu tidak ada pengaruhnya. Yang dari yang kecil kemudian meledak menjadi yang besar. Dan Yusuf dipakai Allah untuk menyelamatkan suatu bangsa. Proses pemulihan terjadi karena ada kerendah hatian seorang suami kepada istri, seorang istri kepada suami. Pak aku yo njaluk ngapuramu sing gedhe yo. Mosok ki aku lek gawe teh malah tak sepatani wis ben wis tak karepmu Pak, arep mbok unjuk apa ora wis luweh. Tidak pakai hati. Pokoke waton ana. Wah, jebulane mau pas mulane teh kok rada-rada kepiye rasane. Nah, ngakoni dan memperbaiki.
Kemarin saya membombong warga gereja, mbok kono to suami istri, kalian berdua pergilah kemana, hari Sabtu pergi, terus nanti ikut ibadah hari Minggu di gereja manapun. Nah, pergi ora mung dolan wae ora, sediakan waktu barang 10-15 menit untuk dalam percakapan seperti tadi saya contohkan. 15 menit atau 10 menit, tetapi kita akan mendapatkan suasana itu menjadi 15 tahun kita lakukan. Kok iso ya? Karena jadi jangkar. Biyen ki aku wis tau lho ndonga karo bojoku bareng ning kene. Ya kan? Biyen kae aku wis tahu. Ketika saya pertama kali datang di Kertanegara, GKJ Kertanegara, dari GKJ Bandung ke GKJ Kertanegara, yang pertama saya dengar adalah biyen gek zaman Pak Kae, Bu Kae, mulang kateksasi iki ngene lho mulangane. Ibu bapak juga pernah kan bercerita begitu? Biyen gek zaman Pak Kae, Bu Kae mulang kateksasi. Pernah toh? Entah disadari atau tidak, atau mungkin malah ora kepikir. Nah, artinya apa? Ini menjadi jangkar. Jangkar itu untuk apa, supaya kapalnya jangan teroleng kemana-kemana gitu ya. Nah, jangkar ingatan bahwa ada kebaikan-kebaikan dalam peristiwa momentum itu. Dulu ketika saya zaman SMP misalnya begitu, saya diajari oleh bapak saya atau ibu saya tentang banyak kebaikan. Loh, itu jangkar itu. Jangan sampai hilang. Ketika Anda membaptis anak-anak, janjinya kan iya dengan sepenuh hati begitu toh. Ketika Anda menikah, janjinya apa? Ya dengan sepenuh hati. Besok tanggal 7 November. Betul ya Pak ya, tanggal 7 November perjamuan ya Pak. Ada perjamuan. Apa ya njur pikirannya mong pokoknya aku nggon njikuk roti ben ketok nek aku nderek perjamuan. Apa cuma gitu? Mboten ta? Roti ini adalah lambang tubuh Yesus yang sudah dicuil-cuil supaya saya yang mengambil ingat tentang pengorbanan Yesus, dan saya pun siap untuk berkorban seperti halnya Yesus. Begitu juga anggur. Nah, nanti ada pendadaran di sini. Nah, oleh sebab itulah kait mengkaitnya. Ada kaitan satu dengan yang lain dalam kehidupan rohani kita dan setiap hari. Tuhan menghendaki bahwa kita ini menjadi Yusuf-Yusuf yang mengampuni, yang membuka kemungkinan lebih baik ke depan. Keluarga-keluarga Anda adalah tempat Allah berkarya, tempat Tuhan bekerja. Disitulah sabda Tuhan tumbuh subur. Manfaatkan itu dalam kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Jadi Ibu dan Bapak, apa yang disebut peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan, diteguhke iya. Jadi pakai cincin loh peneguhannya. Bapak ali-ali wis tak gadekke, ya iso wae, terserah. Tapi yang jelas itu menjadi patri, jangkar, momentum. Bagaimana Anda diteguhkan, tapi kemudian diberkati. Nah, pemberkatan itulah yang kemudian menjadi momen setiap pasangan. Waktu saya mengucapkan janji, saya saling memandang.
Ndelokke bojoku ngene iki, wah dhek ora wani ndelokke meneng ngene iki. Tapi getar suaranya masih terasa. Walaupun sudah 40-50 tahun pernikahan. Jadi ini Ibu Bapak, bulan keluarga kita selesaikan dengan rasa syukur. Bulan keluarga adalah bulan Tuhan memulihkan kita, mulih neng di mulih ke tempat yang dulu pernah kita jalani dengan rasa getaran karena dijumpai Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Sejenak kita masuki saat teduh. Mari pada keluarga yang akan mempersembahkan pujiannya, saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kami satu keluarga besar ingin mempersembahkan satu pujian. Hari ini adalah hari penutupan bulan keluarga dan kami akan menyanyikan di dalam kesempatan ibadah terakhir di bulan keluarga ini sebuah lagu yang menggambarkan bagaimana suatu keluarga betul-betul mengharapkan akan pimpinan dari Sang Penciptanya di dalam mengarungi kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila Bapak Ibu Saudara ada yang mengetahui lagu ini, nanti kita bersama-sama bisa menyanyikan bersama. Teksnya akan ada di LCD. Bimbinglah daku ya Yesus. Bimbinglah daku
Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama kita akan mengaku iman rasuli dan nanti setelah itu kita masuki pendadaran. Mari saudara-saudaraku, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat kita menyatakan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Mari kita masuki saat pendadaran perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama akan mempersiapkan diri masuk dalam ibadah perjamuan kudus pada hari Minggu, tanggal 7 November 2021 di Gedung Gereja Swakul, pagi jam 6.30 dan siang jam 9. Serta Minggu tanggal 14 November 2021 di Gedung Gereja Mapagan jam 07.00 dan wilayah Gunung Pati jam 9. Pelayanan perjamuan kudus didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilaksanakannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, perjamuan kudus mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah perjamuan kudus ini anak-anak juga diundang untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Oleh karena anak-anak juga mempunyai tempat dan dalam anugerah keselamatan bersama-sama dengan orang tuanya. Mari kita ambil hening sejenak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima perjamuan kudus, marilah menguji diri
dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai perjamuan kudus yang akan kami lakukan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 di Gedung Gereja Swakul pagi jam 6.30 dan yang siang jam 9, serta Minggu tanggal 14 November 2020 di Gedung Gereja Mapagan jam 07.00 dan wilayah Gunung Pati jam 9.00. Ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai keselamatan. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama satu dalam doa syafaat dan syukur kita. Lalu bersama-sama kita mengakhirinya dengan doa Bapa kami yang diucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui Yusuf kami semua diingatkan tentang tugas mengelola dan mengolah perasaan negatif, sakit hati, benci, dendam, dan pembalasan untuk kami ubah menjadi yang positif. Itu berat ya Tuhan. Tetapi kami percaya jika Tuhan menghendaki kami melakukannya, kami akan diberi kemampuan. Dan itu yang kami yakini, mampukan kami Tuhan. Bapa kami di sorga, doa kami Tuhan, bagi anak-anak kami dalam perjuangan mereka di bangku sekolah masing-masing. Kiranya tetap Tuhan beri kepandaian, kecerdasan, kemampuan belajar, sehingga secara akademik mereka bagus, tetapi juga secara manusia juga menjadi orang-orang yang penuh kasih, hormat kepada sesama, kepada orang tua, kepada saudara-saudaranya. Kami semua berserah dalam tangan Tuhan untuk anak-anak kami ini. Juga kami berdoa mohon diberkati Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi yang masih ada saat ini. Kiranya Tuhan jaga anak-anak kami, keluarga-keluarga kami, dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap hal.
tanpa Tuhan kami tidak akan pernah sampai tempat tujuan. Sebab itu kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Bapa kami di sorga, doa kami juga ya Tuhan bagi yang sakit, saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun mereka dirawat, kiranya Tuhan memberikan sembuh dan sehat, semangat untuk tetap kuat dalam kasih Kristus. Juga yang usia lanjut atau lanjut usia, kami mohon berkat tetap diberi semangat, diberi kekuatan agar dapat selalu menyatakan iman dan kasih mereka kepada Tuhan, dapat menjadi teladan bagi yang muda. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Gereja Tuhan di GKJ Immanuel Ungaran ini, juga gereja-gereja yang lain di kota Ungaran dan juga Semarang, Jawa Tengah, dan di Indonesia ini kiranya dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Dan melalui setiap anggota jemaat, berkat Tuhan tersalurkan kepada siapapun. Demikian Tuhan, bangsa Indonesia juga kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa ini. Dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Dalam kepemimpinan Presiden kami, juga para pembantunya, kiranya diberkati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan mengingat sabda Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 demikian. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hari kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan, baik itu persembahan mingguan, bulanan maupun persembahan lainnya, diiring dengan pujian PKJ 221 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami satu dalam doa syukur kami, sebab kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur. Tuhan, hati kami, pikiran kami, dan keyakinan kami tetap kami arahkan kepada Tuhan, dan dalam keyakinan bahwa Tuhan menjaga,
memelihara, merawat dan melindungi bahkan memberkati kami semua. Kami serahkan persembahan kami ini dengan rasa syukur dan juga yakin bahwa Tuhan berkenan atas persembahan ini untuk dipergunakan gereja Tuhan ini menjadi alat pengajaran bagi kami bahwa hidup kami tergantung seutuhnya kepada Tuhan. Sekaligus juga mendatangkan manfaat bagi kehidupan gereja Tuhan di sini dan juga bagi masyarakat di sekitarnya. Demikian Tuhan doa kami percaya Tuhan menerima persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nyanyian pengutusan bagi kita semua dari PKJ 267 bait 1. Sang penyembuh memanggil saudara untuk senantiasa menyatakan kasih dan kebaikan kepada sesama. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Saudara, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan Allah menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk untuk menerima warta gereja dari majelis. Shalom. Izinkan kami majelis untuk membacakan warta gereja pada pekan ini. Namun sebelumnya, majelis beserta jemaat
GKJ Immanuel mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Wisnu P. Hadi Sasono MTH dari GKJ Kertanegara. Tuhan memberkati Bapak beserta keluarga. Warta gereja yang pertama adalah PAPD kelompok. Mengingatkan bahwa PAPD kelompok Kanaan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 jam 7 malam di Rumah Doa Gunung Pati. PAPD kelompok Hermon akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 November tahun 2021 jam 7 malam di Gereja Mapagan. Dan PAPD kelompok Sion akan diadakan pada hari Kamis tanggal 4 November tahun 2021 jam 7 malam di Gereja Swakul. Yang berikutnya adalah rapat MPH GKJ Immanuel Ungaran, MPH lama dan baru untuk membahas persiapan RAPPG 2022 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 November tahun 2021 jam setengah 12 siang di Gedung Gereja Swakul. Mohon perhatian serta kehadiran dari MPH lama dan baru. Rapat Panitia Hari Besar Kristen 2021 untuk persiapan Natal dan Tahun Baru 2022 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 jam 11 siang di Gereja Swakul. Mohon perhatian dan kehadiran dari seksi-seksi yang terkait. Baptis anak atas nama Shalom Jen L. Sutrisna, putra Bapak Budiawan Sutrisna dan Ibu Ambar Wulandari, akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 14 November tahun 2021 di Gereja Mapagan. Yang selanjutnya adalah perjamuan kudus reguler akan dilayankan pada tanggal 7 November 2021 di Gereja Swakul pagi dan siang, sedangkan tanggal 14 November 2021 di Gereja Mapagan dan di Rumah Doa Gunung Pati. Mohon perhatiannya. Yang berulang tahun pada pekan ini, Ibu Yohana Arum Prihatiningsih dari Sion, Ibu Worya Ningsih dari Hermon, Bapak David Rusdarmaji dari Hermon, Ibu Novita Lohwidyastuti dari Zaitun, anak Wahyu Risa Anggreani dari Getsemane, Bapak Hem Reksi N. Matulasi dari Zaitun, Ibu Krismiatni dari Kanaan, Ibu Kusmiati dari Getsemane, Bapak Tugiman dari Sion, Bapak Partono dari Sion, Bapak Eka Nugroho Budianto dari Sion, dan Bapak Wahyu Samuel dari Getsemane. Apabila ada yang hadir bisa berdiri. Ya, mohon doa dari majelis dan jemaat untuk yang berulang tahun. Demikian warta gereja pada pekan ini. Terima kasih. Saudara, saya mengundang saudara untuk berdiri dan kita nyanyikan pujian dari KJ 346.